Hai, welcome to Artokers. Yang namanya manusia harus punya hati nurani. Hewan aja bisa saling menyayangi satu sama lain. Kenapa manusia enggak? Kalau enggak peduli sesama itu namanya psikopat. Enggak punya hati, enggak punya empati. Adakah manusia seperti itu? Banyak. Salah satunya adalah kasus yang mau saya bahas kali ini. Cukup pilu mengingat apa yang terjadi sama sang korban hanya karena si pelaku teledor dan gak punya hati nurani. Waktu riset kasus ini saya lumayan merinding karena saya gak bisa ngebayangin ada manusia nggak kasihan sama manusia lainnya yang sedang berada di ujung maut. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video terbaru tentang horor, misteri, konspirasi, dan juga kriminal, kamu jadi orang pertama yang tahu. Shante Jawan Mallard adalah seorang wanita yang besar dan tumbuh dalam lingkungan yang cukup keras di daerah Fort Worth, Texas, Amerika. Lahir pada Juni 1976, jadi dia usianya adalah 25 pada tahun 2001. Walaupun dikatakan masa pendidikannya cukup berat karena dia memang bisa dibilang remaja yang nakal, dia berhasil menyelesaikan masa SMA dan juga lanjut kuliah untuk mengambil ilmu keperawatan di Texas. Hingga akhirnya Shante Mallard pun bekerja sebagai seorang perawat. Tapi karena dia punya kebiasaan suka pakai obat-obat terlarang, mabuk-mabukan, dan juga pergaulannya yang hedon, jadi hobinya itu pesta-pesta terus, kelabing-kelabing di pub, hingga akhirnya dia sering katanya dipecat dari rumah sakit tempat dia bekerja, terus susah lagi untuk dapat pekerjaan. Hingga pada suatu ketika karena memang terdesak kebutuhan, dia akhirnya menerima penawaran untuk bekerja pada suatu panti jompo. Jadi ngurusin para orang tua yang sendirian dan sudah sakit-sakitan, ya panti jompo lah. Dan ini merupakan pekerjaan yang cukup melelahkan karena menjaga para manula itu sangat sulit dan bikin stres dibandingkan harus menjaga orang sakit yang biasa. Tapi mau gimana lagi, Shante Mallard tidak punya pilihan daripada nganggur. Dan dia juga mengatakan bahwa kerja sebagai perawat di panti jompo adalah pekerjaan yang paling melelahkan dan menjengkelkan. Tahu sendiri ya, para manula itu kalau udah ngambek lebih manja daripada bocah. Gregory Glenn Biggs adalah seorang pria yang berasal dari Texas. Usianya 37 tahun pada tahun 2001. Dia punya seorang istri dan putra yang bernama Brandon, usianya 14 tahun. Gregory Biggs ini merupakan ayah yang sangat bertanggung jawab. Walaupun dikatakan dia punya sedikit kecacatan pada kaki kirinya, dan dia bukan pria yang punya pendidikan tinggi, jadi dia cuma tamatan SMP doang. Si Gregory ini dulu sempat kerja sebagai kuli bangunan, namun berhenti dan menjadi pengangguran karena kondisi fisiknya. Jadi memang keadaan ekonominya itu sangat sulit lah. Lalu dia menitipkan istri dan juga anaknya di tempat mertuanya, sementara dia bekerja sebagai tukang parkir, terkadang hanya memulung sampah. Jadi dia pulangnya katanya seminggu sekali karena rumah mertuanya itu di luar Fort Worth, Texas. Gregory pun tinggal di emperan jalan, tunawisma, gelandangan, homeless. Pada suatu malam 26 Oktober 2001, saat itu Shante Mallard baru pulang kerja. Dia ngerasa stres, langsung pergi ke klub buat minum-minum. Ketika masuk jam 1 pagi, dini hari, sudah tanggal 27 Oktober 2001, dia pun katanya memaksakan diri pulang dan nyetir mobil Chevroletnya dalam keadaan setengah mabuk dan juga ngantuk. Jadi dia mikirnya jarak antara klub sama rumah dia itu nggak sampai 2 km. Jadi ya beberapa kali gas pasti udah nyampe gitu aja. Hingga akhirnya dia nyetir pulang, dan saat di jalan tiba-tiba dia nggak lihat ada bapak-bapak nyebrang dan nabrak bapak-bapak tersebut. Ya, bapak-bapak yang ditabraknya itu adalah sang tunawisma Gregory Biggs. Saat itu dikatakan tubuh Gregory langsung terlempar mental ke kaca depan mobilnya si Shante. Kepalanya duluan nabrak kaca sampai membuat bagian atas tubuhnya itu masuk ke dalam mobil. Jadi dari kepala sampai pinggang itu masuk ke mobil, sementara pinggang ke kaki di luar mobil.
Yang parahnya, Gregory tidak bisa bergerak kemana-mana karena bagian pinggang dan perutnya itu tertusuk kaca mobil. Jadi dia lengket di pecahan kaca depan mobil, gak bisa kemana-mana dan darahnya terus mengalir dari pinggangnya. Yang lebih parahnya lagi, karena jalanan sepi dan rumahnya udah dekat, itu si Shante malah makin ngebut dan membiarkan tubuh Gregory lengket di jendela depan mobilnya. Pas sampai di rumahnya, Shante memasukin mobilnya ke garasi. Habis itu garasinya ditutup sama dia dan dengan tenang masuk ke dalam rumah. Padahal waktu itu, Gregory yang masih lengket di jendela mobilnya teriak-teriak minta tolong. Tapi si Shante cuma cuek begitu aja. Si Gregory bilang ke Shante tolong teleponin polisi, tapi si Shante malah nyelonong masuk, lalu mandi, makan, dan tidur. Dengan kondisi masih berdarah-darah dan lengket tertusuk di kaca depan mobil, Gregory terus teriak dengan suara serak seperti orang yang kecekek. Shante katanya masih bisa tidur dengan nyenyak, walaupun sekali-sekali terbangun karena mendengar jeritan kesakitan Gregory dari garasi. Jadi jeritannya si Gregory kedengaran sampai kamarnya si Shante. Duh, gimana ya, kita sebagai manusia aja ngelihat gitu bisa miris. Masa Shante yang seorang perawat nggak ada jiwa mau menyelamatin orang lain, apalagi dia sendiri yang nabrak. Hingga keesokan paginya, si Shante katanya selesai beberes, mau berangkat kerja. Dia ngecek ke garasi. Oh, ternyata Gregory Bix ini udah meninggal dunia dengan posisi masih lengket di kaca depan mobilnya. Jadi dia pun memutuskan katanya pergi naik taksi untuk bekerja ke rumah sakit Jompo. Pas malam harinya, Shante menemui pacarnya yang bernama Clete Jackson. Nah, Clete Jackson ini juga termasuk seorang kriminalitas. Dia udah beberapa kali keluar masuk penjara karena kasus narkoba dan juga kepemilikan senjata api. Jadi Shante nyuruh sang pacar Clete Jackson dan satu lagi temannya si Clete namanya Cleveland untuk membuang mayat Gregory Bix dari garasinya. Akhirnya sang pacar dan temannya tadi membuang mayat Gregory di sebuah sungai yang jaraknya katanya sekitar 6 km lah dari rumahnya si Shante. Sesudahnya mereka membakar kursi depan mobil Shante yang udah banyak darahnya. Karpet mobil juga dibakar, pecahan-pecahan kaca dibersihkan dan beberapa spare part semuanya dipreteli untuk menghilangkan bukti. Nah, keesokan harinya temannya Shante yang bernama Keke mampir ke rumah Shante. Pas dia melongo ke garasi, dia melihat mobilnya Shante, lalu sempat katanya kayak melihat ada noda darah yang udah kekuningan di lantai mobil. Dia sempat nanya, mobil kamu kenapa ini? Tapi si Shante cuma ngejawab, oh kemarin habis ini nabrak tiang listrik, jadi agak hancur. Lalu berubah lagi katanya, habis nabrak anak rusa yang tiba-tiba nyebrang. Tapi saat itu si Keke cuma manggut-manggut aja. Sampai keesokan malamnya, sepulang kerja, Shante dan teman-temannya pesta dan mabuk-mabukan lagi. Namun kali ini sepertinya mabuk-mabukannya lumayan parah. Saking mabuknya si Shante Mallard ini sampai ngelindur, ngomongnya ngalor ngidul, sampai dia keceplosan bilang ke salah satu temannya yang bernama Amanda bahwa dia 2 hari sebelumnya menabrak seorang tunawisma dan membiarkannya mati kehabisan darah di dalam garasinya. Awalnya si Amanda mengira itu cuma bualan orang yang lagi mabuk aja, sampai kemudian dia curhat kepada Keke, teman mereka satunya lagi yang kemarin sudah melihat keadaan mobil si Shante di garasi. Nah, saat itu Keke pun langsung yakin omongan ngelantur Shante adalah kejadian nyata. Saat itu Amanda dan Keke pun langsung mengantarkan Shante yang mabuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Shante, Amanda dan Keke langsung memeriksa ke garasinya si Shante, melihat lagi noda darah di lantai mobil Shante yang sudah mulai kekuningan, dan saat itu juga mereka langsung menelpon polisi, serta menceritakan panjang lebar hal yang menjadi kecurigaan mereka. Polisi pun tiba bersama tim forensik. Shante marah-marah nih ke Amanda dan juga Keke. Baru diketahui bahwa di lantai mobil itu adalah darah manusia. Hingga Shante ditangkap yang selanjutnya, proses penangkapan pun dilanjutkan kepada pacarnya si Shante, Clete Jackson dan temannya Cleveland. Setelah melakukan pencarian, akhirnya mayat Gregory pun ditemukan dan dilakukan otopsi oleh rumah sakit. Nah, ada bapak namanya Nizam Pirwani dari Tarrant County Medical Examiner mengatakan bahwa otak dan kepala Gregory Bix tidak ada kerusakan, hanya robek di bagian perut dan pinggang yang fatal, dan Gregory meninggal karena kehabisan darah.
Jadi Pak Nizam Perwani mengatakan seandainya malam itu Shanty menelpon polisi atau langsung membawa ke rumah sakit dan dilakukan penjahitan pada luka, nyawa Gregory Biggs seharusnya bisa diselamatkan. Kalau Shanty sih alasannya bilang bahwa dia takut saat itu menelpon polisi karena dia kan habis konsumsi alkohol dan juga narkotik. Apalagi dia juga nyetir, pasti polisi akan menangkap dan memenjarakan dia. Jadi dia mikirnya mau buang mayat si Gregory aja. Apalagi dikatakan dia kan susah nih dapat pekerjaan. Jadi kalau rumah jompo tempat dia bekerja tahu dia mabuk, pasti bakal dipecat dan dia jadi pengangguran lagi. Hal itu yang katanya bikin Shanty cuek aja malam itu dan membiarkan Gregory lengket di mobil dan kehabisan darah. Egois banget ya alasannya, dia takut kehilangan pekerjaan sementara ada satu keluarga yang kehilangan orang tercintanya. Anak Gregory yang bernama Brandon itu putus sekolah karena tidak ada biaya. Tragis banget memang. Hingga akhirnya pada 23 Juni 2003, Pengadilan Tinggi Tarrant County Court di Fort Worth, Texas menjatuhi hukuman 50 tahun penjara kepada Shanty Mallard dengan tuduhan pembunuhan yang disengaja, serta pacarnya Clete Jackson dan Cleveland dipenjara masing-masing 15 tahun karena konspirasi menghilangkan barang bukti. Tapi mereka, si Clete dan juga Cleveland ini sudah dibebaskan pada November 2017 lalu. Dengan hebohnya berita ini, akhirnya warga Fort Worth di Texas dikatakan menggalang dana dan terkumpullah sedikitnya $10.000 yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan Brandon, anaknya Gregory Biggs, untuk masuk SMA. Sementara itu, istri Gregory Biggs dan juga Brandon putranya dikatakan telah bertemu langsung dengan Shanty Mallard dan telah memaafkan wanita itu. Bagaimana menurut kamu? Apa pantas hukuman 50 tahun dijatuhi untuk Shanty Mallard? Atau kamu mikirnya sama seperti saya, harusnya hukum mati juga karena apa yang dilakukan Shanty sangat sadis? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Komen juga kritik dan saran beserta ide-ide untuk video selanjutnya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video terbaru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Tetap jaga kesehatan, terima kasih.